Shalom Elohim. Shalom. Shalom semuanya. Selamat pagi. Selamat Kita pagi. bertemu berbakti untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya percaya pagi hari ini yang menghantar kita datang beribadah adalah kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan tinggikan Dia. Sejenak kita mau tinggalkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita karena dibayangi dengan virus-virus. Memang itu ada. Tetapi puji Tuhan, kalau kita punya iman, kita percaya pagi hari ini Allah kita Allah yang dahsyat. Dia Amin. akan mengerjakan Amin. mujizat Amin. bagi kita yang percaya. Kita akan menyembah Dia. Merasakanlah kuasa-Nya. Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib.
kami ada, kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, saat kami mau memuji, saat kami mau menyembah Engkau, kami percaya mujizat-Mu ada. Karena kami percaya mujizat-Mu akan terjadi. Karena Tuhan kami yang kami sembah Allah yang ajaib. Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau Allah kami yang ahli merubah setiap beban, setiap persoalan kami menjadi berkat di hadapan Tuhan. Kami membawa hati kami membawa mulut dan suara kami memuji mengagungkan Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Engkaulah Allah yang layak kami sembah selama-lamanya. Kami undang juga Allah Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami, menjamah tempat ini, menjamah setiap alat musik dan sound system, menjamah audio yang dipakai pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan sudah dikalahkan. Amin. Dalam nama Yesus kami mau berdoa. Dan kami bersyukur hanya di dalam Tuhan kami yang ajaib dan Tuhan kami yang maha baik. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Tuhan, selalu diri. Kita mau merayakan sukacita bersama Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Walaupun apa yang kita hadapi, kita mau katakan, kasih Tuhan kasih. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Apalah kamu
Haleluya. Yesusku dahsyat. Semua yang merasakan kasih Tuhan kita rayakan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kita tidak akan malu-malu sebab kasih-Nya sudah mengalir lebih dahulu kepada Haleluya. kita. Allah kita dahsyat. Haleluya. Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian, penyembahan kami Tuhan boleh naik dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengerti Tuhan apa yang Kau sampaikan untuk kami lakukan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sadar tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Tetapi lewat firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami peroleh kekuatan baru Tuhan. Kami memperoleh sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Walaupun keadaan di luar sana Tuhan begitu menakutkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan kami bisa menghadapi perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga urapi hamba-Mu Tuhan, agar saya perkataan yang keluar Tuhan semua berasal dari Tuhan dan bisa menguatkan kami semua jemaat-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Siap mendengar firman Tuhan? Amin. Semangat? Amin. Ya. Puji Tuhan, kalau kita bisa kembali beribadah pagi ini, bisa memuji Tuhan.
Dan kita masih diberi kesempatan juga untuk sama-sama mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya beri judul bertumbuh dalam Kristus. Kalau kita mendengar kata bertumbuh, tentu semua jadi harapan kita ya. Kita senang kalau finansial kita bertumbuh. Kita juga senang kalau usaha kita bertumbuh ya. Kita juga senang kalau melihat anak-anak kita bertumbuh dengan sempurna dari bayi hingga dewasa ya. Bertumbuh itu menjadi satu pengharapan buat kita ya, dan menjadi kerinduan buat kita semua ya. Perekonomian bertumbuh ya, semuanya bertumbuh ke arah yang baik tentunya ya. Itu menjadi pengharapan bagi setiap kita. Nah saudara, di dalam Tuhan juga ya, kita sebagai orang percaya sejak pertama ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan juga mau kita bertumbuh di dalam Dia ya. Terus pertumbuhan seperti apa ya yang harus kita capai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita buka di firman Tuhan di Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya mau menggarisbawahi kata di ayat 13 tadi mengenai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi kita harus mencapai kedewasaan penuh, bukan hanya dewasa, dewasa penuh, sempurna. Mungkin kita pernah dengar ada anak yang bertumbuh, badannya sih gede, dewasa kelihatannya, tapi kelakuannya masih kayak anak-anak misalnya ya. Pikirannya masih kayak pikiran anak-anak. Jadi dewasanya agak sempurna ya. Dewasa penuh, jadi secara fisik, mental, rohani juga harus bertumbuh. Dan di dalam Tuhan juga itu yang Tuhan mau bagi setiap kita orang percaya. Kita mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Kita tahu kita yang benar tentang anak Allah, kita tahu dengan benar siapa Allah yang kita sembah. Kita sungguh-sungguh mengenal Dia ya. Dan kita mengalami kehidupan yang penuh di dalam Tuhan karena kita sudah mencapai kedewasaan yang penuh ya. Lalu untuk mencapai kedewasaan yang penuh itu, apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita? Kita lihat di di Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Kita baca kembali sama-sama firman ini dengan suara yang keras ya. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ya. Di ayat tadi kita baca bahwa setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita,
dikatakan di situ, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan, harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah hendaklah kita tetap di dalam Dia. Siapa Dia, saudara? Di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Allah yang kita percayai. Karena di dalam Kisah 17 ayat 28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ya, di dalam Dia tetap itu tidak berubah, tidak bergeser, tidak menyimpan, ya, tidak berbelok. Ya. Kita tetap di dalam Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Pasti sering kali ngomong, ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang melanda hidup kita, apapun yang datang dalam hidup kita, hal yang menyenangkankah, hal yang membuat kita tidak enakkah, ya, atau berkatkah atau tidakkah, kita harus tetap ada di dalam Dia. Jadi keberadaan kita di dalam Tuhan bukan dipengaruhi oleh keadaan, bukan dipengaruhi oleh situasi, tetapi oleh kasih kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus sudah memilih kita, menebus kita, ya, menjadikan kita anak-anak Allah, merancangkan yang baik buat kita. Sebab itu hidup kita harus tetap di dalam Dia, sesuai dengan firman Tuhan, ya, sesuai dengan koridornya Tuhan, sesuai dengan relnya Tuhan. Jangan mencari jalan yang lain, jangan menyimpan ke jalan yang lain. Tetap di jalan yang Tuhan Yesus sudah tetapkan untuk kita. Karena hanya Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Di luar Yesus kita akan binasa. Sebab itu apapun keadaan kita, bawa diri kita untuk selalu tetap berada di dalam Tuhan, di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya. Hidup seturut dengan firman Tuhan, ya. Kemudian selanjutnya dikatakan di ayat ke-7, setelah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar, saudara. Kita tahu kalau akar itu biasanya menunjuk kepada tumbuh-tumbuhan, ya, pohon. Kalau pohon itu akarnya kuat, ya, dia menembus sampai ke dalam tanah, bisa mencari sari-sari makanan, nutrisi untuk tubuhnya sendiri, untuk pohon itu sendiri, sehingga pohon itu akan bertumbuh subur, ya, bahkan akan menghasilkan buah, dan buahnya juga bukan buah yang asam, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati, buah yang enak, ya. Sebab itu perlu akar yang kuat, ya. Akar yang tidak mudah digoyahkan oleh mungkin ada angin kencang, ada badai, ya. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau berdewasa penuh di dalam Tuhan, kita harus berakar di dalam Dia. Kalau tidak berakar, saudara, di Lukas 8 ayat 13b, di perumpamaan tentang benih yang ditaburkan itu, yang jatuh di tanah yang berbatu, ya. Kalau mau itu kita lihat aja, ya, kita buka Lukas 8 ayat 13b. Lukas 8 ayat 13. Saya bacakan mulai ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kalau kita tidak berakar kuat, ya, datang pencobaan, kita mudah kalah, kita mudah jatuh, ya. Sebab itu kita harus berakar kuat, ya, di dalam Tuhan. Kita harus membawa bagaimana supaya akar kita kuat, ya. Akar itu di dalam nggak kelihatan, tapi akan menunjang di luarnya, ya. Pohon yang besar nggak mungkin akarnya kecil, ya, karena akan mudah roboh, ya. Kalau pohonnya besar, batangnya besar, pasti akarnya juga kuat di dalam tanah itu, walaupun nggak kelihatan, ya. Nah, kita harus membangun kehidupan manusia roh kita
kita juga yang ada di dalam kita, yang memang gak kelihatan dari luar. Tapi kalau manusia roh kita kuat, akar kuat, pasti akan kelihatan ya, dari cara hidup kita, dari kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita ya, dari dalam menghadapi apapun yang datang dalam hidup kita. Kalau kita berakar dengan kuat, pasti akan kelihatan kita menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang-orang yang dikenal Tuhan, karena tidak mudah digoyahkan oleh apapun ya. Masalah boleh datang, pencobaan boleh datang ya, persoalan boleh datang, karena itu memang juga satu proses kadang yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ya. Tapi itu semua tidak akan menghancurkan atau merobohkan kita, menumbangkan kita, tapi justru akan membuat akar kita semakin kuat ya. Akar kita semakin kuat mencengkram, dan akar itu akan memberikan sari-sari makanan kepada kehidupan kita. Sebab itu gimana kita mendapatkan sari makanan untuk roh kita yang supaya jadi kuat? Firman Tuhan, saudara ya. Sebab itu mari rajin-rajin merenungkan firman Tuhan, rajin-rajin baca dan renungkan firman Tuhan, karena di situ kita akan mendapat kekuatan melalui firman Tuhan ya. Kita akan bertumbuh, akar kita akan semakin kuat, sehingga keadaan sekitar kita boleh mungkin berusaha mau menumbangkan, merobohkan kita, tapi karena kita kuat berakar ya, firman Tuhan teguh ada di dalam kita, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan kita ya. Di Amsal 12 ayat 12b kita baca apa firman Tuhan. Ayat 12b, Amsal 12. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Jadi bukan hanya dia kuat, cekram, tapi akan ada hasil. Ya, kalau pohon menghasilkan buah yang enak, buah yang manis. Kehidupan kita kalau berakar dengan kuat di dalam Tuhan juga akan mendatangkan hasil. Kita akan bisa berbuah, sehingga buah kita bisa juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ya. Mungkin kita bisa menjadi orang yang menasihati orang lain, memberi dukungan kepada orang lain, dukungan secara perkataan, nasihat gitu ya. Atau kita juga bisa berbagi, apa aja yang bisa kita lakukan, kita bisa jadi berkat. Kelihatan ya, hasil dari kehidupan kita yang berakar di dalam Tuhan itu bisa kelihatan dan bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Nah itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita orang percaya. Jadi akar orang benar itu mendatangkan hasil ya, bukan mendatangkan keburukan bagi orang lain, bukan mendatangkan hal yang mencelakakan orang lain ya, bukan hal yang merugikan orang lain, mendatangkan hasil bagi yang lain dan juga bagi diri kita sendiri ya. Kita akan semakin teguh dalam Tuhan, kita akan semakin berbuah-buah dengan baik, atau buah pertobatan kita atau buah Roh Kudus ya, itu akan ada, akan kelihatan, akan dihasilkan dari kehidupan kita kalau kita punya akar yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu mari saudara tekun terus baca firman Tuhan, tekun terus berdoa, karena itu yang menjadi kekuatan kita. Apalagi ada zaman sekarang ini ya, yang ternyata corona sampai saat ini bukannya malah mereda ya, malah semakin melonjak ya. Kalau kita tidak punya akar yang kuat dalam Tuhan, kalau kita tidak punya satu tekad untuk tetap di dalam Dia, keadaan sekarang ini bisa menggoyahkan kita, bisa kita membuat kita mungkin kita nggak mau lagi datang kepada Tuhan, kita mungkin jadi kecewa sama Tuhan menghadapi situasi seperti sekarang ini ya. Ada banyak yang terdampak ya, mungkin yang tadinya usahanya bagus bisa jadi berkurang ya, yang karirnya tadinya bagus mungkin bisa kena PHK ya. Tapi sebab itu mari dekatkan terus kehidupan kita kepada Tuhan ya. Kalau kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, dewasa yang penuh, apapun keadaan sekarang ini tidak akan bisa menggoyahkan kita di dalam Tuhan ya. Malah kita akan semakin kuat, kita semakin tekun baca firman Tuhan, kita semakin tekun berdoa ya. Kita makin tekun bersekutu dengan saudara-saudara seiman, karena itu akan membantu menguatkan kita ya. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi persoalan, kita butuh
mempunyai satu rancangan yang indah bagi kita, ya. Rancangan yang pasti, rancangan yang baik buat kita. Nah, saudara, bawa diri kita untuk terus berakar di dalam Tuhan, ya. Biar akar kita terus menjadi kuat, sehingga tidak ada apapun yang bisa menggoyahkan kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Selanjutnya kita kembali ke Efesus. Ke Kolose, Kolose 2 tadi di ayat 7. Tadi, hendaklah kamu berakar dalam Dia, selanjutnya, dan dibangun di atas Dia. Ya. Di Efesus 2 ayat yang ke-22, dibalik sedikit ya. Efesus 2 ayat yang ke-22, firman Tuhan di sana berkata, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, kita harus dibangun di atas Dia, karena kita ini adalah tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tubuh kita adalah bait Roh Allah. Kita harus membangunnya, ya, supaya menjadi satu tempat yang Allah senang tinggal di dalamnya. Allah senang berkenan tinggal di dalam kita, karena kita memelihara kehidupan kita, kehidupan yang kudus, ya, di hadapan Tuhan. Karena Allah itu kudus, ya. Gimana Allah yang kudus tinggal di dalam baitnya yang tidak kudus, ya. Sebab itu perlu kita terus membangun diri kita di dalam Dia dengan kehidupan yang semakin berkenan seturut dengan firman Tuhan. Karena tubuh kita bait Roh Allah, ya, tempat Allah tinggal. Dan bait Roh Allah ini yang dilihat oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau bangunan itu dasarnya kuat, tapi dasarnya kan di dalam, nggak kelihatan, ya. Kita sudah mendasarkan kehidupan kita di dalam Kristus yang adalah batu penjuru yang kuat, ya. Nah, orang bisa melihat Kristus di atas kalau kita membangun ke atasnya. Kalau kita membangun kehidupan kita atasnya, bangunan itu akan kelihatan bentuknya seperti apa. Bangunan itu bagus, kokoh, kuat, ya, kelihatannya enak ditinggalin, gitu ya. Dan orang-orang bisa melihat itu, bangunan itu, kalau dasarnya nggak akan kelihatan karena di dalam. Nah, hidup kita juga harus seperti itu. Kita sudah mendasarkan hidup kita di dalam Kristus, supaya orang-orang bisa melihat Kristus. Kita harus membangun kehidupan kita, ya, sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Karena kita ini bait Roh Allah. Ada Allah yang tinggal di dalam kita, yang kita tunjukkan dengan sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sehingga memuliakan Tuhan. Dan orang juga tertarik untuk mencari ada apa di dalam kita, supaya dia bisa seperti itu, ya. Dia pun tidak terpengaruh dengan situasi keadaan seperti sekarang ini, ya. Orang-orang mungkin ada yang kalau mereka yang tidak kuat iman dan tidak kuat bertinggal di dalam Tuhan, mungkin sudah gelisah luar biasa, takut cemas luar biasa, ya. Bahkan mungkin putus asa. Tapi kok kita orang-orang percaya yang sungguh-sungguh kita mau membangun hidup kita di atas dasar yang teguh itu, kita bangun hidup kita sehingga orang lihat, kok dia bisa tenang-tenang saja, enjoy aja, ya. Padahal biasa-biasa aja, berkat materinya juga biasa, enggak terlalu berkelimpahan, tapi kok kelihatannya hidupnya enak, gitu. Nah, itu orang bisa lihat, kita membangun, ya, membangun hidup kita di atas bangunan kita ini, kita bangun atas dasar yang benar dan dalam kehidupan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Ya, mari kita mau jadikan hidup kita ini, ya, dilihat oleh orang lain itu akan jadi teladan, ya, menjadi berkat, sehingga orang juga bisa belajar sama kita. Apa sih rahasianya bisa seperti ini? Apa rahasianya bisa tenang menghadapi masalah badai seperti sekarang ini? Karena ada Yesus di dalam kita. Karena kita mendasarkan hidup kita di dalam Yesus, dan kita membangun hidup kita, ya, supaya terus hidup kita seturut dengan firman Tuhan, menjadi berkat, ya. Kita menjadi orang-orang yang dewasa penuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari jangan jemu-jemu. Kita terus membawa kehidupan kita, membangun kehidupan kita yang semakin menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan itu betah
bersama kita, ada di dalam kita, ya, dan akan terpancar keluar dari kehidupan kita. Oh, ada Yesus di dalam kita. Puji Tuhan, saudara ya. Kuncinya juga tetap selalu baca, renungkan firman Tuhan, berdoa, setia bersekutu. Karena cara lain itu yang akan membuat kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melalui kehidupan kita hari lepas hari, dalam situasi apapun, seperti yang Tuhan mau. Tetap di jalurnya Tuhan, tetap di koridornya Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, apapun keberadaan kita. Ya, puji Tuhan saudara. Kita kembali kepada kitab Kolose tadi, Kolose 2 ayat yang ke-7. Setelah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Selanjutnya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, di sana kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita tetap teguh di dalam iman. 1 Korintus 16 ayat 13, kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. 1 Korintus 16 ayat 13. Yang A saja ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Sekali lagi saudara. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Nah, supaya iman kita tetap teguh, kita harus berjaga-jaga, ya. Jangan sampai ada yang bisa menggoyahkan iman kita. Iman itu bisa gugur, saudara. Iman itu bisa hilang. Iman itu bisa lemah. Oleh sebab itu, kita harus memelihara supaya iman kita tetap teguh, bahkan bertambah teguh. Ya. Pada waktu perjamuan terakhir, Tuhan Yesus pernah berdoa untuk Simon, ya, Tuhan Petrus, karena Tuhan tahu ternyata Petrus ini yang menyangkal Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus pernah berdoa bahwa aku berdoa supaya iman kamu jangan gugur, kata Tuhan. Ya. Coba buka di Lukas 22 ayat 32. Lukas 22 ayatnya yang ke-32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ya, itu perikopnya percakapan waktu perjamuan malam. Itu ditujukan kepada Simon. Karena di ayat 31 di sana Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ya. Jadi kita harus berjaga-jaga selalu. Jangan sampai ada yang bisa membuat iman kita gugur atau iman kita goyah. Ya. Dan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, di Alkitab juga dikatakan di Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, berarti iman orang percaya bisa hilang, ya, bisa lenyap. Saat Tuhan Yesus datang kedua kali, akan banyak iman yang bergugur. Tuhan jumpai iman orang percaya itu berguguran. Sebab itu mari jaga. Dari sekarang kita harus terus berjaga-jaga supaya jangan sampai iman kita gugur, iman kita hilang. Sehingga Yesus datang untuk kedua kali, dia tidak mendapatkan iman itu di dalam kita.
sungguh sedih sekali ya. Kita harus berjaga-jaga, harus pegang teguh iman kita di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Karena saudara, hanya satu-satunya jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus ya. Sebab itu mari pelihara iman kita. Iman itu bisa lemah ya. Waktu di dalam Roma 4 ayat 19 saudara, itu menceritakan Abraham bagaimana imannya tidak menjadi lemah. Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, Abraham ya, yang menjadi teladan sebagai bapak orang beriman atau orang percaya, sekalipun secara kelihatan mata itu nggak mungkin dia bisa punya anak keturunan yang begitu Tuhan katakan seperti pasir di pantai atau bintang di langit, sampai usianya lanjut ya, bahkan Sarah sudah mati haid. Janji Tuhan belum digenapi dalam kehidupan Abraham, tapi Abraham tidak menjadi lemah ya. Bahkan dia semakin diperkuat imannya, dan akhirnya apa? Janji Tuhan benar dinyatakan dalam kehidupan Abraham ya. Mungkin saat ini juga kita sedang menunggu janji Allah, janji Tuhan ya. Mungkin kita sakit belum sembuh, mungkin ekonomi kita belum pulih, mungkin anak-anak kita masih ngerongrong ya, belum pada bertobat. Mungkin ada juga saudara-saudara kita di keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Masih banyak pergumulan kita ya. Persoalan yang satu mungkin belum selesai, ada lagi persoalan datang yang lain. Tapi jangan sampai itu membuat iman kita jadi lemah. Lihat Abraham ya. Berapa lama dia menantikan janji Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Kalau dia sudah berjanji, pasti dia akan menggenapi. Asal kita berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau, seturut dengan firman Tuhan. Kita tidak perlu klaim-klaim janji Tuhan. Kita tidak perlu ngotot-ngotot minta Tuhan menepati janji. Kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mau klaim sampai lidah kita mungkin kayak apa atau mengeluarkan darah, mungkin janji Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, hidup kita seturut dengan firman Tuhan, hidup kita selalu berada di jalannya Tuhan, tidak perlu klaim-klaim janji Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada kita sesuai dengan janjinya ya. Karena dia itu Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Allah yang setia. Kalau dia berkata A, dia akan lakukan A. Kalau dia berkata B, dia akan lakukan B. Sebab itu mari bawa hidup kita, biar iman kita terus bertambah teguh. Situasi kondisi dunia saat ini yang semakin tidak menentu ya, perang yang terjadi di mana-mana juga ya, musibah, bencana alam luar biasa terjadi di mana-mana. Hal-hal yang mungkin dulu di beberapa puluh tahun yang lalu tidak pernah terjadi, sekarang kita bisa lihat itu terjadi. Seperti virus corona ini ya. Untung sekarang udah zaman online. Coba kalau belum, gimana kita ya? Puji Tuhan, memang Tuhan bergerak sesuai dengan waktunya. Tuhan mengizinkan segala sesuatu sesuai tepat dengan waktunya. Tuhan izinkan terjadi di keadaan corona ini di zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu gimana? Kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar sekolah, nggak bisa. Tapi kalau sekarang bisa online ya, luar biasa memang kalau Tuhan bekerja ya. Apapun itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Sebab itu mari bahwa kita tetap bertambah teguh, berjaga-jaga terus. Jangan biarkan keadaan sekeliling kita menggoyahkan iman kita ya. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, janji Tuhan belum digenapi, tetap percaya, tetap beriman. Kalau kita berjalan sesuai dengan Tuhan, pasti pada waktunya Tuhan, Dia akan menepati janjinya.
saudara, bertambah teguh dalam iman. Iman yang teguh itu saudara bisa mengalahkan iblis, bisa mengalahkan setan. Baca kita di 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, sampai situ saudara ya. Jadi kalau kita mau melawan iblis, iman kita harus teguh. Kalau iman kita tidak teguh, kita malah diperdaya sama iblis. Kita jadi bulan-bulanan iblis, boro-boro bisa ngalahin iblis, ya. Malah kita yang dikalahkan sama iblis. Sebab itu iman kita harus kuat. Sehingga dengan iman kita yang kuat, kita bisa melawan iblis, ya. Apapun yang iblis rancangkan dalam hidup kita tidak akan mempan, tidak akan bisa mengalahkan kita atau menggeser iman kita, menggeser kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau kita punya iman yang teguh, mari bangun hidup kita dan iman kita juga harus dijaga, dipelihara, ya. Biar iman kita jadi sehat, iman kita jadi iman yang bisa memindahkan gunung, iman yang bisa melakukan mujizat, iman yang bisa melihat yang tidak kelihatan menjadi nyata. Itu ya, kalau kita dewasa di dalam Tuhan, itu akan terjadi dalam hidup kita saudara. Mari kita terus berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Kita kembali kepada Kolose tadi saudara. Kolose 2 tadi di ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, ini juga harus dilakukan oleh kita. Hatimu melimpah dengan syukur. Bukan hanya bersyukur, saudara, melimpah dengan syukur. Kita bersyukur bukan karena keadaan kita baik, bukan karena kita lagi enak, bukan karena kita lagi diberkati, kita lagi sehat, kita lagi apa yang enak-enak. Tidak. Kita bersyukur karena memang Tuhan itu baik. Apapun keadaan kita, ya. Mungkin kita mengalami hal yang tidak baik sekalipun, mungkin sakit, lagi masih sakit belum sembuh, ya. Lagi masih kesulitan ekonomi, lagi apa aja pokoknya masalah yang lagi datang dalam hidup kita saat ini. Kita tetap harus bisa bersyukur bukan karena Tuhan memberi yang baik, tapi karena memang Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, ya. Dia sudah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, ya, sehingga kita tidak akan menerima upah kebinasaan. Kita sudah mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Asal kita tidak meninggalkan iman kita, kita pegang teguh sampai akhir, ya. Mari iman kita bertambah teguh. Sebab itu kita harus selalu bisa mengucap syukur. Bukan yang bersyukur, firman Tuhan tadi kata, hatimu melimpah dengan syukur. Kalau melimpah itu sampai meluap, saudara, ya. Kalau kita punya gelas, kita isi air penuh hanya segitu. Tapi kalau melimpah, air itu sampai keluar, sampai mengalir, ya. Dan yang ada di sekitarnya itu, di sekitar gelas itu bisa ikut mendapatkan air, menikmati air. Nah, kalau hati kita melimpah dengan syukur, jadi bukan hanya saya aja, diri saya sendiri yang bisa menikmati, ya, mengucap syukur, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun bisa mengucap syukur karena keberadaan kita. Karena syukur kita itu melimpah, meluap, ya. Itu yang harus kita di dalam hatimu itu melimpah dengan syukur. Jadi hatinya nggak ada tempat buat kepahitan, nggak ada tempat buat kebencian, nggak ada tempat buat sakit hati, nggak ada tempat buat kekecewaan, nggak ada tempat buat kejahatan, nggak ada tempat untuk kelicikan, ya, karena hatinya penuh, bahkan melimpah dengan syukur. Dan seseorang yang
dia pasti orangnya nggak bete, terus dia dilihat orang tuh mukanya jutek aja misalnya ya, kayak papaya panjang gitu ya, cemberut aja, marah aja, serem gitu orang lihat. Tapi pasti wajahnya ada sukacita ya, sehingga orang lihat dia aja udah seneng ya, lihat wajahnya orang itu udah seneng karena melimpah ucapan syukur dari dalam hatinya. Yang dari dalam itu justru yang lebih berefektif kelihatan ya. Kalau hati kita itu betul-betul penuh limpah dengan syukur, ya, pasti wajah kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara ya. Ada lagu pujian kan, aku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau hati kita melimpah dengan syukur, pasti ada kemuliaan Raja yang terpancar dari wajah kita, dan itu juga akan memberkati orang lain, saudara. Mungkin kita hanya bisa memberikan senyuman kepada orang lain. Padahal ada senang loh ya, daripada kita cemberut gitu kalau ketemu orang ya. Kalau kita diem, wajahnya kayak marah gitu, siapa yang suka tuh ya? Tapi kalau wajah kita berseri ya, sukacita, orang juga senang lihat kita ya. Bukan karena dia cantik atau ganteng ya, tapi ada sesuatu ya, kalau orang bilang ada inner beauty ya, inner beauty kita dari Tuhan ya, dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan terpancar dari wajah kita karena hati kita melimpah dengan syukur. Kita tidak membiarkan ada kekecewaan, sakit hati, dendam, iri hati, apa juga yang menguasai kita, hati kita ya. Semuanya adalah syukur kepada Tuhan. Syukur kita juga kita naikkan kepada Tuhan. Semua yang tadi kita lakukan saudara ya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, itu pun di dalam Tuhan. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, itu juga karena Tuhan. Jadi semuanya ditujukan kepada Tuhan, untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan ya. Di Efesus 4 tadi, di ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Kalau itu namanya sombong, kalau itu namanya kita mau menyamai Tuhan, nanti kita dilemparkan kayak iblis ya, kayak malaikat Tuhan yang ingin menyamai Tuhan karena sombong ya, dibuang ke bumi. Jangan jadi orang yang sombong. Mari kita mau membawa kehidupan kita bertumbuh segala sesuatunya ke arah Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Untuk apa saudara kita memiliki iman yang dewasa penuh ya, sesuai dengan kepenuhan Kristus, yang kita bisa mengenal dengan betul siapa Allah kita. Kita punya iman yang betul-betul di dalam Tuhan ya. Di Efesus 4 ayat 14 tadi dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi supaya kita tidak mudah diombang-ambing ya, tidak seperti anak-anak aja dalam pemikiran ya, tidak dewasa. Kemudian tadi di ayat di Kolose 2 juga, di ayat yang ke-8 firman Tuhan tadi berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita dewasa penuh di dalam Tuhan, dalam kepenuhan Kristus, kita alami kehidupan kepenuhan Kristus dalam kita, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah disesatkan. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan bahwa di zaman-zaman akhir itu akan muncul nabi-nabi palsu, akan muncul penyesat-penyesat, bahkan
Tuhan pun bisa disesatkan. Sebab itu kita harus berjaga-jaga supaya kita terus mau membawa hidup kita untuk dewasa penuh di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, nasihat-nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan itu yang kita ikuti. Tapi semuanya selalu kita mendasarkan kepada firman Tuhan. Saya bingung, heran saat ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mempersoalkan perpuluhan. Ya, mungkin saudara juga tahu. Saya bukannya bela-belain karena suami saya pendeta, ya. Saya hanya kembali kepada firman Tuhan, ya. Sekalipun mungkin yang ngomong hamba-hamba Tuhan terkenal, yang luar biasa, ya. Saya dari sejak kecil, sejak orang tua saya memang sudah kenal Tuhan. Mereka setia memberikan perpuluhan kepada Tuhan, ya. Mereka pedagang di pasar, tapi saya tidak tahu hidup. Dulu orang tua saya bukan orang berlimpahan, mereka harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya, menyekolahkan kita anak-anaknya juga. Nah, mungkin kadang mereka suka kepake gitu ya uang perpuluhan. Terus mereka bisa rasakan pada waktu mereka menggunakan milik Tuhan, ternyata berkatnya terhambat gitu ya dalam berdagang. Terus mereka ingat, ya bulan kemarin kita belum memberikan perpuluhan, kita kepake ya untuk bayar apa, kita harus kembalikan, ya. Jadi orang tua saya aja dari dulu ya, firman Tuhan ini kan dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Kenapa dulu nggak dipersoalkan, kalau sekarang banyak hamba Tuhan mempersoalkan mengenai perpuluhan, ya? Saya heran, ya. Kembali kepada firman Tuhan. Ada lagi yang bilang hamba Tuhan, kalau perpuluhan itu di zaman perjanjian lama, di perjanjian baru Tuhan nggak mengajarin perpuluhan, ya. Saya bilang Tuhan Yesus kan dia itu datang bukan meniadakan hukum Taurat, menggenapi atau melengkapi, ya. Di dalam perjanjian lama perpuluhan itu apa yang menjadi milik Tuhan itu diatur dengan jelas. Di perjanjian baru memang Tuhan nggak bilang harus bayar perpuluhan, tapi coba kita lihat di Lukas 20 ayat 25. Di Lukas 20, di situ dari ayat 20 sampai ke 25 judulnya tentang membayar pajak kepada kaisar. Saya bacakan aja ya biar lebih jelas. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Perhatikan ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Apa persembahan yang wajib kita berikan kepada Allah dalam hal keuangan yang diatur di dalam Alkitab? Ya, perpuluhan salah satunya, saudara. Ada persembahan yang lain, ada persembahan buah sulung, ya, ada persembahan apa lagi? Ya. Salah satunya yang wajib kita berikan kepada Allah ya, adalah perpuluhan. Jadi siapa bilang Tuhan gak ngajarin perpuluhan? Ya, di perjanjian baru tidak ada katanya perpuluhan. Malah kalau kita mengacu kehidupan jemaat mula-mula, bukan hanya 1/10 yang mereka berikan, yang mereka bawa, yang mereka persembahkan, semuanya, ya. Makanya ketika Ananias dan Safira mereka mendapat hukuman Tuhan karena mereka nggak jujur, ya. Orang lain mempersembahkan seluruhnya, mungkin mereka pengen ikut-ikut tapi nggak rela, ya. Jadi mereka mempersembahkan cuma sebagian, tapi dibilang semua. Memang waktu itu diserahkan kepada rasul-rasul dan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan semua, untuk rasul-rasul dan untuk jemaat, ya. Jadi yang Tuhan minta adalah kejujuran di sini, ya. Dan mengajarkan di Ananias dan Safira itu bukannya Tuhan menuntut harus, kalau memang kita mau ngembaliinnya cuma kalau ini dalam hal Ananias dan Safira, kalau cuma mau memberikannya separuh, misalnya bilang separuh, cuma bilang semuanya.
Tapi kalau perpuluhan itu udah namanya dia perpuluhan, berarti 1/10 ya. Nah, itu juga dituntut kejujuran kita untuk kembali mengembalikan milik Tuhan ya. Kalau ada hamba Tuhan yang menyalahgunakan, mereka pada jemaat yang besar ya, jadi perpuluhannya berlimpah, lalu digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri, hedonisme, itu urusan hamba Tuhan itu dengan Tuhan ya. Tapi kita sebagai orang percaya yang memang melakukan firman Tuhan, ya lakukan bagian kita ya. Kita harus mengembalikan milik Tuhan. Salah satunya perpuluhan ini, kembalikan dengan setiap jujur ya. Kita lihat lagi di Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Di situ Tuhan Yesus berkata ya kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adat manis, jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu yang Tuhan mau ya. Tuhan mengecam orang Farisi karena memberikan persepuluhan, tapi hukum yang lain diabaikan ya. Hukum mengenai keadilan, belas kasihan, kesetiaan mereka tidak lakukan. Jadi yang harus kita lakukan, apa yang sudah kita tahu, firman Tuhan apa yang sudah kita tahu dan harus kita lakukan, lakukan. Jangan lakukan yang ini, yang kita senang, yang nggak senang kita nggak lakukan ya. Itu Tuhan bilang orang munafik ya. Jadi kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan itu seluruhnya, bukan cuma sebagian, bukan cuma yang menyenangkan kita, yang berpihak ke kita. Kalau yang kayaknya buat kita agak merugikan, seperti mengembalikan milik Tuhan gitu ya, persepuluhan kayaknya kok pendapatan kita berkurang, padahal bukan pendapatan kita berkurang, memang itu bagiannya Tuhan gitu ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mungkin dia memperkaya diri dengan apa yang dia dapat, itu urusannya hamba Tuhan, itu dengan Tuhan ya. Tapi urusan kita, lakukan aja firman Tuhan. Kita juga, saya juga banyak mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang diberkati berlimpah, tapi mereka juga hidupnya dari apa yang mereka terima itu, mereka membiayai, memberi beasiswa pada anak-anak yang gak mampu. Mereka juga menolong rekan-rekan yang sekerja yang mungkin kurang dalam penghasilannya kurang gitu ya. Tapi kan mereka nggak menggembar-gembor cerita kemana-mana gitu ya. Lalu apa kalau hamba Tuhan seperti ini juga harus dipersalahkan menerima perpuluhan misalnya. Jadi kalau kita dewasa, kita nggak akan dengerin apa, sekalipun hamba Tuhan besar, kalau dia tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita berhak untuk menolak ya. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang kita lakukan. Karena hamba Tuhan juga bisa salah, mereka juga manusia ya. Biar aja apa kehidupan hamba Tuhan itu, dia bertanggung jawab sendiri sama Tuhan. Kalau menggunakan berkatnya secara tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya, tidak sesuai dengan seturut kehendak Tuhan, hanya memperkaya diri misalnya ya, yang perlu ditolong dan ditolong, yaitu urusan hamba Tuhan itu dengan Tuhan, nanti biar Tuhan yang beracara. Tapi kita jangan terpengaruh dengan apa yang saat ini sedang banyak diperguncingkan, masalah persepuluhan ya. Kita tetap harus mengembalikan milik Tuhan sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam firman-Nya. Ada juga kan kita, kalau ini dari zaman dulu tuh ya, apa yang mengajarkan kemakmuran. Jadi kalau orang percaya sama Tuhan itu mesti hidupnya kaya misalnya, mesti wah punya rumah mewah, mobil mewah, kalau enggak berarti kena kutuk misalnya. Nah kalau kita orang-orang biasa yang biasa aja gini terus merasa minder gitu ya karena ada ajaran seperti itu misalnya, lalu kita terpengaruh, itu kita salah, berarti kita belum dewasa ya. Karena firman Tuhan gak ada yang ngajarin jadi orang percaya itu harus kaya. Malah waktu anak muda yang kaya itu, waktu datang sama Yesus disuruh menjual hartanya terus ikut aku, kan gak mau. Terus Tuhan aja bilang, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya ya. Tapi bukan berarti kita gak boleh kaya. Kalau kita kaya udah berarti puji Tuhan, tapi gunakan kekayaan kita juga untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi kalau kita hidup
hidup sederhana, lalu jangan kita, aduh, kalau usaha kita masih belum maju, belum diberkati, wah kita kena kutuk. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kutuk yang mengikat kita. Kita udah dilepaskan, dibebaskan karena kasih karunia Tuhan. Ya. Tapi jalani hidup kita dengan rajin. Kalau kita malas, ya gimana mau berkat Tuhan datang? Ya. Kalau kita nggak mau kerja, maunya di rumah santai gitu. Apalagi sekarang pandemi bisa jadi alasan nggak bisa kemana-mana, gitu. Nggak boleh keluar rumah, di rumah aja, nggak bekerja, nggak berusaha gitu ya. Dari rumah juga bisa kerja, bisa cari uang sekarang online, malah ya orang-orang jadi pinter cari uangnya secara online gitu ya. Jadi jangan hal-hal yang seperti itu jangan membuat kita jadi goyah ya. Selama orang yang baru berkati mungkin ada kutuk dari nenek moyang apa ini. Di dalam Tuhan kita adalah orang-orang merdeka, tidak ada kutuk yang mengikat kita ya, kecuali kita hidup dalam dosa ya. Kita sudah dibenarkan, makanya hidupnya benar, jangan hidup dalam dosa ya. Mari saudara, terus kita mau jadi jangan mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran, ajaran-ajaran yang mengombang-ambingkan. Sebab itu kita harus dewasa di dalam Tuhan ya. Kita harus membawa hidup kita. Bagaimana supaya kita dewasa? Tadi saya sudah sampaikan, kita harus hidup tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Kita harus dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan saudara, yang ini semua memberkati kita. Kita belajar jadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mendapatkan siraman rohani yang akan menguatkan kita bagaikan seorang ibu yang menasehati anak-anaknya. Memang ibu rohani. Jadi kita dinasehati bukan dengan perkataan ibu saja, tapi semua banyak ayatnya. Kita harus belajar. Nanti kalau nonton lagi di YouTube, ayat-ayat itu menguatkan kita. Kita mau, mari kita mau berakar, bertumbuh, semakin teguh. Jangan lupa ucapan syukur sehingga kita menjadi dewasa penuh. Amin. Tuhan tidak mau menikah dengan yang imannya anak-anak. Jadi kita percaya satu kali kelak kita akan jumpa dengan kekasih jiwa kita dengan keadaan dewasa penuh. Kita mau nyanyikan pujian bahwa musim akan berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Saya jemput kita berdiri sebelum kita menutup ibadah kita, kita menyembah Dia. Haleluya. Kita katakan
Tuhan tidak berkenan. Sebab itu Tuhan kami bersyukur hari ini kami boleh dipenuhi dengan berkat damai sejahtera yang Engkau kerjakan, melewati kesukaran, pergumulan, bahkan ketakutan yang ada. Kaulah Tuhan yang bersama kami dan Engkau mengenyangkan kami dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan kiranya Engkau menyertai semua kami, setiap kami di dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan beserta dengan kita semua. Haleluya.